di sebuah pagi yang sunyi di penghujung musim hujan. Seorang petugas kebersihan bernama Pak Joko sedang membersihkan sampah di tempat pembuangan sampah sementara dekat kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Tiba-tiba, ia mencium bau busuk yang menyengat, berbeda dari bau sampah biasa. Menurut pengakuan Pak Joko, 55 tahun, yang bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi. Bau aneh itu berasal dari sebuah bungkusan besar sepanjang sekitar 1,7 meter yang dibungkus rapat dengan karpet usang berwarna coklat tua dan diperkuat dengan beberapa lapis lakban hitam. Bungkusan itu tergeletak di antara tumpukan kantong sampah rumah tangga. Awalnya, Pak Joko mengira itu adalah bangkai hewan besar yang sedang membusuk. Namun, ketika ia menggunakan gagang sapu panjangnya untuk menyentuh bungkusan itu, sebagian karpet robek dan memperlihatkan sepotong kulit manusia pucat dan sebuah tangan. Pak Joko terkejut dan segera mundur, gemetar memanggil mandornya. Dan kemudian dengan cepat melaporkan kejadian itu ke Polsek Cikarang Utara pada pukul 05.47 pagi. Petugas Polsek segera berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi untuk mengamankan lokasi kejadian. Tim identifikasi tiba pada pukul 06.50. Di lokasi kejadian ditemukan jenazah seorang pria dalam posisi meringkuk. Kepala tertekuk ke dada dan kedua tangan terikat ke belakang dengan tali tambang. Tubuh itu dibungkus dengan sangat rapat dalam karpet, disegel dengan 3 lapis lakban hitam lebar. Di leher terdapat bekas cekikan dalam yang memar. Bau pembusukan yang masih ringan menunjukkan bahwa korban mungkin telah meninggal sekitar 3 hingga 4 hari sebelumnya. Pada tubuh korban tidak ditemukan identitas apapun. Juga tidak ada tanda-tanda perampokan karena jam tangan dan cincin masih utuh. Hasil identifikasi forensik awal menunjukkan bahwa korban adalah seorang pria berusia sekitar 30 hingga 35 tahun. Berambut pendek, mengenakan kaos oblong hitam dan celana pendek kaki tanpa sepatu. Seluruh tubuh sudah dingin kaku, dengan banyak memar di bawah kulit di area leher yang menunjukkan penyebab kematian hampir pasti karena dicekik. Ini bukanlah pembunuhan acak. Pelaku jelas memiliki cukup waktu dan persiapan matang untuk menyembunyikan jenazah. Karpet yang digunakan untuk membungkus mayat adalah jenis karpet bulu yang sering ditemukan di apartemen keluarga atau kantor kelas menengah. Detail ini segera diperhatikan oleh para penyelidik karena membantu mempersempit cakupan penyelidikan secara signifikan. Jenis lakban yang digunakan adalah jenis yang umum, tetapi pada lapisan lakban terluar, para ahli forensik menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan yang menempel erat. Rambut ini segera disegel untuk dikirim ke laboratorium untuk analisis DNA. Penyidik berpendapat bahwa pelaku tidak berniat membuang mayat secara permanen, tetapi hanya ingin menyembunyikannya dari pandangan untuk sementara waktu. Lokasi pembuangan mayat, meskipun dekat dengan kawasan industri, cukup mudah diakses dengan sepeda motor atau becak, tetapi tidak cukup terpencil untuk melakukan tindakan tersebut dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami kepanikan atau bukan seorang penjahat profesional. Segera pada pagi hari yang sama, para detektif kriminal menerima perintah untuk menyisir daftar orang hilang di seluruh Kabupaten Bekasi dan daerah sekitarnya hingga tanggal 15 November. Identitas korban masih menjadi misteri pada saat penemuan. Cara dia dibunuh dan digulung seperti barang bekas menunjukkan bahwa ini bukan hanya kasus pembunuhan, tetapi kejahatan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Tidak sampai 7 jam setelah penemuan mayat di tempat pembuangan sampah dekat kawasan industri, polisi berhasil mengidentifikasi korban melalui pencocokan sidik jari dengan database kependudukan nasional. Korban adalah Andri Wijaya, lahir tahun 1991. Beralamat di Jalan Mawar nomor 22, RT05, R Dubia Zero Sabu, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Saat ini, ia bekerja sebagai desainer grafis untuk sebuah perusahaan media yang berkantor di Jakarta. Korban sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 7 tahun. Orang yang melaporkan kehilangan adalah istrinya, Raina Susanti, lahir tahun 1987, seorang guru matematika di sebuah SMA di Bekasi.
yang saat ini tinggal bersama putrinya di alamat tersebut. Menurut keterangan awal Rina, pada pagi hari tanggal 16 November, yaitu hari Jumat minggu lalu ya, Andri mengatakan kepadanya bahwa ia akan melakukan perjalanan studi lapangan kreatif dengan perusahaannya ke Bandung. Jangka waktu yang diperkirakan sekitar 3 hari. Dia tidak bertanya secara spesifik tentang jadwalnya, juga tidak tahu siapa saja yang pergi bersamanya. Pada tanggal 18, karena tidak ada kabar dari suaminya, Rina berinisiatif melapor ke Polsek Pondok Gede tentang hilangnya suaminya sekitar pukul 8 malam sore. Namun, ketika dicocokkan dengan data pergerakan dan administrasi, polisi menemukan bahwa Andri tidak memesan tiket bus, tidak ada transaksi bank di ATM manapun, atau konfirmasi pemesanan hotel di wilayah Bandung selama 3 hari terakhir. Dompet, KTP elektronik, telepon, dan seluruh surat-surat identitasnya ditemukan di rumah. Tersimpan rapi di laci meja samping tempat tidur. Rekening bank tidak menunjukkan aktivitas transfer atau penarikan uang dalam 48 jam sebelum kematian. Ransel dan tas kamera yang biasa ia gunakan untuk perjalanan juga tidak hilang. Kamera keamanan di area depan Gang Mawar nomor 22 tidak merekam gambar korban meninggalkan rumah pada pagi hari tanggal 16 November. Seperti yang diklaim istrinya. Ini adalah poin yang tidak biasa dan terbesar dalam kesaksiannya. Secara khusus, seorang tetangga yang tinggal di dekatnya, Ibu Aminah, 62 tahun, memberikan kesaksian penting. Pagi itu, saya tidak melihat Andri mengeluarkan motor dari rumah seperti biasa. Biasanya dia menyapa saya. Tetapi sejak hari itu saya tidak melihatnya sama sekali. Rumah tempat korban tinggal diperiksa dengan cepat pada sore hari yang sama. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Tidak ada tanda-tanda barang-barang diacak-acak. Tetapi ada bau pemutih yang samar di kamar mandi di lantai 2. Lantai tampak baru saja dibersihkan, terutama di area kamar tidur. Sebuah goresan samar seperti bekas menyeret benda berat dari kamar tidur ke arah tangga telah dikumpulkan untuk dianalisis. Segera setelah identitas korban diidentifikasi sebagai Andri Wijaya, pekerjaan identifikasi TKP pembuangan mayat di tempat pembuangan sampah dekat kawasan industri Cikarang dipercepat. Tim forensik mencatat 3 petunjuk fisik bernilai tinggi di TKP. Pertama, karpet yang digunakan untuk membungkus mayat adalah jenis karpet bulu serbaguna berwarna coklat tua. Jenis yang cukup umum di apartemen kelas menengah atau kantor kecil. Perlu dicatat bahwa di permukaan bagian dalam karpet terdapat bekas aus yang cukup khas di salah satu sudut. Detail ini dapat digunakan untuk mencocokkan jika ditemukan sampel karpet serupa di tempat tinggal atau tempat kerja tersangka. Kedua, 3 lapis lakban hitam lebar yang digunakan untuk membungkus erat bagian kepala dan badan karpet, meninggalkan sidik jari yang sangat samar. Tidak cukup jelas untuk dicocokkan segera, tetapi telah diproses dengan metode bubuk magnet dan lampu ultraviolet. Lebih penting lagi, di lapisan perekat di lingkaran terluar, para ahli forensik menemukan sehelai rambut panjang sekitar 40 cm berwarna coklat kemerahan, menempel sangat erat pada lapisan perekat. Rambut ini jelas bukan milik korban. Telah disegel dan segera dipindahkan ke Departemen Analisis DNA. Ketiga, bagian bawah karpet memiliki sedikit tanah bercampur kerikil kecil berwarna merah muda. Jenis tanah yang tidak ada di lingkungan sekitar area tempat pembuangan sampah. Hal ini menegaskan bahwa mayat telah diangkut dari tempat lain. Hasil pengujian sampel tanah ini menunjukkan strukturnya identik dengan tanah di gang-gang kecil di Kelurahan Jati Bening, yang secara aneh cocok dengan area rumah korban. Dari 3 data penting di atas, tim investigasi membuat kesimpulan awal. Pelaku memiliki kondisi untuk melakukan kontak dekat dengan korban, memiliki cukup waktu untuk menyiapkan peralatan kejahatan, dan memiliki pengetahuan dasar untuk menyembunyikan jejak. Karpet yang digunakan untuk membungkus mayat bukanlah barang yang dibuang. Itu pernah digunakan dan memiliki tanda aus yang khas. Rambut panjang yang diwarnai, jika milik pelaku sangat mungkin menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang wanita. Pada saat yang sama,
Peninjauan kamera keamanan di sekitar area menemukan rekaman gambar yang sangat berharga sekitar pukul 02.18 pagi tanggal 18 November. Seorang wanita mengendarai sepeda motor Matic Honda Beat berwarna putih mengenakan masker, membawa benda panjang yang dibungkus rapat dengan kain lusuh berwarna, telah berhenti di area ini kurang dari 1 menit dan kemudian dengan cepat pergi. Plat nomor kendaraan tertutup lumpur, tetapi sosok tubuh menunjukkan bahwa ini adalah seorang wanita dengan tinggi sekitar 1 cm dengan sosok tubuh yang cukup gemuk. Dari gambar, barang bukti, dan sampel tanah, tim investigasi hampir yakin bahwa TKP utama bukanlah tempat pembuangan sampah, tetapi tempat lain dan kemungkinan besar adalah tempat tinggal korban. Orang yang mengangkut mayat bertindak sangat cepat, dingin, tanpa tanda-tanda panik. Operasi menunjukkan bahwa pelaku bukan penjahat profesional, tetapi juga tidak amatir sampai-sampai tidak meninggalkan jejak. Kesimpulan sementara polisi, pelaku mengenal korban, tahu waktu yang tepat untuk bertindak, dan telah memilih cara menangani mayat sedemikian rupa untuk menghindari perhatian sebanyak mungkin. Ini bukan kejahatan spontan. Ini adalah rencana yang disengaja dan pelaku sangat mungkin adalah orang yang dikenal. 3 orang yang terkait langsung dengan korban Andri Wijaya telah dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa keterangan tersebut tidak hanya tidak sesuai, tetapi juga bertentangan satu sama lain mengenai waktu, hubungan, dan perilaku korban sebelum kejadian. Rina Susanti, istri korban berusia 36 tahun, mengaku pada pagi hari tanggal 16 November, Andri mengumumkan akan melakukan perjalanan dinas ke Bandung selama 3 hari. Dia tidak tahu dengan siapa suaminya pergi, juga tidak tahu lokasi kerja yang spesifik. Setelah suaminya pergi, dia tinggal di rumah menjaga anak, memesan makanan melalui aplikasi pada malam hari, dan tidak meninggalkan rumah hingga malam tanggal 18 karena tidak ada kabar dari suaminya. Dia menelepon tetapi tidak bisa, jadi dia pergi ke Polsek Pondok Gede untuk melaporkan kehilangan. Dian Lestari, 34 tahun, tinggal di kota Bandung, adalah mantan pacar korban. Dia dan keluarga Andri pernah berselisih pada tahun 2020 terkait masalah percintaan. Dian mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Andri selama lebih dari setahun. Pada saat kejadian, dia berada di Bandung dan memiliki alibi yang sangat jelas. Video siaran langsung penjualan di TikTok di rumah dari pukul 20 hingga 23.20 malam tanggal 16 November. Selain itu, data lokasi telepon juga mengonfirmasi bahwa dia terus-menerus berada di area kota Bandung sepanjang hari itu. Budi Santoso, teman dekat korban, 33 tahun, tinggal di Kelurahan Jatiasi, Kota Bekasi. Budi mengaku terakhir kali bertemu Andri adalah pada tanggal 14 November di sebuah kafe dekat alun-alun kota. Menurut Budi, baru-baru ini Andri menunjukkan tanda-tanda sangat lelah, suasana hati tidak stabil, dan berkali-kali curhat bahwa ingin bercerai tetapi belum menemukan waktu yang tepat. Budi mengatakan telah menyarankan Andri untuk sementara waktu pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari ketegangan dengan istrinya, tetapi Andri menolak. Poin mencurigakan terbesar muncul ketika keterangan Rina dan Budi dibandingkan. Sementara Rina menegaskan bahwa suaminya tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa sebelum perjalanan dinas. Budi justru bersikeras bahwa Andri sama sekali tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Bekasi. Selain itu, hasil ekstraksi kamera di depan rumah menunjukkan bahwa tidak ada gambar Andri meninggalkan rumah pada pagi hari tanggal 16 November seperti yang dijelaskan Rina. Tidak ada tanda-tanda persiapan bagasi. Tidak ada kendaraan yang datang menjemput. Keterangan istri mulai bertentangan secara serius dengan data objektif. Tim investigasi berpendapat bahwa setidaknya ada satu keterangan yang tidak jujur. Orang yang berbohong baik mencoba menyembunyikan perilaku kriminal mereka atau melindungi seseorang. 3 arah keterangan yang benar-benar bertentangan berdasarkan catatan pribadi, riwayat konflik, dan hubungan sebelumnya. Dian Lestari, 34 tahun, diidentifikasi sebagai tersangka nomor 1 pada tahap awal penyelidikan. Hubungan antara dia dan korban
pernah berlangsung hampir 3 tahun sebelum Andri menikah. Menurut catatan yang ada, pada tahun 2020, keluarganya dan keluarga Andri pernah berselisih besar. Tim investigasi telah memeriksa seluruh jadwal perjalanan, komunikasi, dan alibi Dian dalam jangka waktu dari pukul 18.15 tanggal 16 hingga pagi hari tanggal 17 November. Hasilnya menunjukkan bahwa Dian berada di Bandung selama seluruh waktu ini. Secara khusus, dari pukul 20.05 hingga 22.48 malam tanggal 16 November. Dian telah melakukan siaran langsung penjualan secara publik di platform TikTok. Klip itu disimpan sepenuhnya dengan kerangka waktu yang terkait dengan akun pribadi. Tidak ada tanda-tanda dipalsukan. Selain itu, data lokasi GPS dari perangkat seluler dan ekstraksi dari operator menunjukkan bahwa sinyal telepon Dian terus-menerus terhubung di area pusat kota Bandung, sekitar 150 km dari TKP. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Dian telah meninggalkan daerah itu selama 3 hari terkait dengan waktu kematian korban. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pada tanggal 15 November. Dian mengirim pesan kepada Andri melalui WhatsApp dengan isi kabarmu baik. Pesan ini tidak dibalas. Ketika ditanya tentang alasan mengirim pesan, Dian menjawab, "Saya dengar dari teman-teman dia akhir-akhir ini kelihatan sedih tentang masalah keluarga, jadi saya tanya saja. Saya tidak ada urusan lagi dengan kehidupannya Andri, meskipun ada tanda-tanda kontak tepat sebelum pembunuhan. Semua bukti fisik dan data digital menunjukkan bahwa Dian tidak mungkin berada di Bekasi dalam jangka waktu terjadinya pembunuhan." Tim forensik menyimpulkan bahwa bukti alibinya jelas, tidak perlu ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Segera setelah Dian dikeluarkan dari daftar tersangka, tim investigasi mulai memperluas arah penyelidikan lain. Pada saat yang sama, sebuah penemuan baru menyebabkan kasus ini berubah ke arah yang sama sekali berbeda. Korban pernah mentransfer sejumlah besar uang kepada teman dekatnya, Budi Santoso, tepat sebelum menghilang. Uang senilai 250 juta tanpa mencatat detail transaksi ditransfer melalui internet banking dari rekening pribadi korban pada malam tanggal 15 November. Hanya 1 hari sebelum waktu yang diduga sebagai waktu kematian korban. Segera setelah menemukan transfer uang lebih dari 250 juta dari rekening korban Andri Wijaya ke rekening pribadi Budi Santoso. Tim investigasi melakukan pemanggilan kepada Budi untuk kedua kalinya untuk mengklarifikasi motif transaksi ini. Dalam keterangannya, Budi mengakui bahwa korban telah mentransfer uang kepadanya pada malam tanggal 15 November. Andri tidak mencatat detail, hanya mengirim pesan tunggal, titip, "Jangan tanya apa-apa." Budi menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya Andri mentransfer sejumlah besar uang seperti itu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan juga tidak ada kesepakatan pinjaman apapun. Namun, melalui pemeriksaan riwayat keuangan, tim investigasi menemukan bahwa seminggu sebelumnya Budi pernah menandatangani perjanjian pinjaman tanpa agunan pribadi dari lembaga pinjaman non-bank dengan pinjaman hingga 300 juta dan suku bunga yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa Andri sendiri yang menjadi penjamin untuk pinjaman ini untuk membantu temannya. Tekanan mulai muncul dari berbagai pihak. Pada malam tanggal 20 November, setelah pertemuan dengan polisi, Budi menemukan bahwa sepeda motornya robek joknya. Kaca spionnya dipecah. Pelaku juga meninggalkan selembar kertas yang dilipat 4 dengan tulisan tinta permanen. "Jangan banyak omong, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Budi melaporkan segera pada malam itu. Area parkir tidak memiliki kamera sehingga pelaku tidak dapat diidentifikasi. Keesokan paginya, Budi menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Suara pria berat berkata sangat singkat, "Jangan banyak bicara, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Panggilan itu hanya berlangsung kurang dari 10 detik dan menggunakan kartu SIM sekali pakai sehingga tidak dapat dilacak. Setelah kejadian, Budi menunjukkan tanda-tanda panik dan sementara ditempatkan di tempat yang aman untuk melayani perlindungan saksi. Tim investigasi mulai mencurigai bahwa selain hubungan pribadi, kasus ini mungkin terkait dengan tekanan keuangan, hutang, dan bahkan risiko balas dendam dari organisasi pemberi pinjaman. Tetapi pada saat yang sama,
Sebuah detail dalam kesaksian Budi membuat para penyelidik harus memberikan perhatian khusus. Budi berkata, "Saya yakin Andri ingin bercerai. Dia bilang tidak tahan lagi dengan istrinya. Dia punya rencana untuk meninggalkan Bekasi, tetapi ingin menyelesaikan hutang ini untuk saya dulu. Andri takut istrinya akan merebut hak asuh putrinya." Keterangan ini bertentangan sepenuhnya dengan keterangan awal Rina Susanti, sang istri, yang selalu menegaskan bahwa suaminya masih baik-baik saja. Pertentangan antara keterangan semakin jelas terungkap, terutama menurut Budi. Andri sama sekali tidak memiliki rencana untuk pergi dinas ke Bandung. Semua tanda menunjukkan bahwa perjalanan itu adalah kebohongan. Sementara polisi masih memverifikasi jalur perputaran uang. Tanda-tanda ancaman terhadap saksi telah mulai muncul. Bayangan gelap tidak ingin Budi berbicara. Dan ketika seseorang mulai merusak sepeda motor, menelepon, mengirim pesan anonim, penyelidikan tidak lagi hanya melacak pelaku, tetapi perlombaan dengan waktu sebelum satu orang lagi harus diam selamanya. Setelah terus-menerus ditempatkan dalam daftar tersangka dengan banyak tanda-tanda pertentangan tentang waktu dan keterangan, Rina Susanti, 36 tahun, istri korban Andri Wijaya, dipanggil untuk ketiga kalinya untuk mengklarifikasi alibinya pada malam tanggal 16 November. Waktu yang diidentifikasi sebagai waktu korban dibunuh. Rina memberikan data pesanan dari aplikasi pesan makanan, mengonfirmasi telah memesan seporsi nasi goreng pada pukul 21.10 tanggal 16. Tanda terima elektronik sepenuhnya cocok dengan waktu. Kamera keamanan lingkungan juga merekam gambar seorang pengantar makanan tiba di depan rumah Rina. Pengantar makanan bernama Dedi Setiawan, 26 tahun. Setelah diverifikasi juga mengonfirmasi telah mengirimkan pesanan di alamat ini sekitar pukul 21.30. Dia berkata seorang wanita mengenakan piyama berwarna merah muda menerima. Tidak terlihat jelas wajahnya, tetapi menandatangani dengan nama Rina. Selain itu, tetangga sebelah rumah, Ibu Sumiati, 58 tahun, memberikan keterangan. Malam itu, lampu ruang tamu rumah mereka menyala sepanjang malam. Saya pikir ada yang tidak bisa tidur. Detail ini cocok dengan keterangan Rina. Saya begadang sampai hampir jam 10.01 dinulas pagi untuk memeriksa ujian siswa. Tidak ada saksi yang melihat Rina meninggalkan rumah pada malam tanggal 16. Tim forensik melakukan pemeriksaan cepat kamera di gang masuk dan keluar lingkungan. Hasilnya menunjukkan tidak ada pergerakan aneh dari rumah Rina dalam rentang waktu dari pukul 20.10 malam hingga pukul 01.00 pagi keesokan harinya. Pintu utama tidak terbuka, tidak ada orang yang masuk atau keluar. Untuk sementara, Rina dikeluarkan dari daftar tersangka langsung dengan alibi yang dikonfirmasi oleh saksi independen dan kamera keamanan. Namun, sebuah detail membuat tim investigasi masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan kecurigaan. Meskipun dikonfirmasi berada di rumah sepanjang malam, seluruh data di telepon pribadi Rina kosong selama 2 hari tanggal 16 dan 17 November. Pesan, riwayat panggilan, riwayat penjelajahan web, semuanya telah dihapus. Meskipun belum cukup dasar untuk menuduh, tim investigasi mencatat Rina adalah orang terakhir yang mengaku telah melihat korban masih hidup. Dan meskipun ada bukti alibi yang tampak sempurna, para penyelidik masih berpendapat perlu untuk terus mengawasi, karena ada satu hal yang tidak dapat disangkal. Jika Andri tidak meninggalkan rumah dan tidak ada yang melihatnya selamat setelah pagi itu, maka mayatnya tidak mungkin muncul begitu saja di tempat pembuangan sampah. Penyelidikan yang seolah menemui jalan buntu. Sebuah petunjuk kecil dikirim dari ruang forensik telah mengubah seluruh jalannya kasus. Dalam proses menyisir dengan cermat TKP sekunder, yaitu rumah tempat pasangan Rina Susanti tinggal, seorang teknisi forensik menemukan noda darah yang sangat kecil menempel di bawah tepi dipan tempat tidur di lantai 2. Posisi yang sangat tersembunyi terletak dekat dengan dinding, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hasil identifikasi DNA mengonfirmasi noda darah ini sepenuhnya cocok dengan sampel DNA korban Andri Wijaya. Selain itu, di ruang penyimpanan barang bekas di sebelah tangga,
Tim forensik menemukan sepotong lakban hitam panjang sekitar 25 di 1 meter. Di atasnya masih menempel sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Sampel rambut ini dicocokkan dengan cepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa rambut ini sepenuhnya cocok dengan rambut yang ditemukan pada karpet pembungkus mayat. Dan DNA dari rambut ini adalah milik Rina Susanti. Pada saat yang sama, ketika membongkar data dari perangkat elektronik di rumah, tim investigasi mengidentifikasi bahwa Rina telah memesan makanan dari aplikasi dengan menggunakan fitur menjadwalkan waktu pemesanan. Ini berarti dia sama sekali tidak perlu berinteraksi langsung pada saat pesanan dicatat. Bukti alibi telah dibuat dari sebelumnya, sepenuhnya dapat direkayasa. Kamera keamanan tidak merekam Rina keluar melalui pintu utama. Tetapi ketika diperiksa dengan cermat, jalan samping di belakang rumah mengarah ke gang kecil tanpa kamera. Ini adalah titik buta yang dimanfaatkan pelaku. Di hadapan serangkaian bukti baru yang tidak dapat dibantah, Rina Susanti dipanggil untuk keempat kalinya. Setelah hampir 4 jam pergulatan psikologis pada pukul 16.25 pada hari yang sama, Rina menundukkan kepala dan mengakui seluruh perbuatan membunuh suaminya. Alasan yang diberikan adalah karena Andri Wijaya telah meminta cerai, ingin menjual rumah yang merupakan aset bersama untuk dibagi, sekaligus mengancam akan merebut hak asuh putrinya dan membawa putri itu tinggal bersama kakek nenek dari pihak Andri. Pada malam tanggal 16 November, setelah pertengkaran sengit, Rina kehilangan kendali, menggunakan tali tambang untuk mencekik suaminya di kamar tidur sekitar pukul 21 pagi budi. Setelah korban meninggal, dia dengan tenang membersihkan TKP, membungkus mayat suaminya di karpet lantai, menyembunyikannya di ruang penyimpanan. Kemudian, menunggu hingga dini hari tanggal 18 untuk menggunakan sepeda motor membawa mayat ke tempat pembuangan sampah dekat kawasan industri untuk membuangnya. Seluruh keterangan Rina sepenuhnya sesuai dengan waktu kematian, hasil forensik, jejak di TKP, dan data digital yang telah dikumpulkan. Wanita yang dianggap sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang yang telah menangis melapor kehilangan suaminya di depan polisi, adalah orang yang telah membunuh Andri dengan tangannya sendiri dan kemudian membuat seluruh cerita perjalanan dinas ke Bandung untuk menutupi kejahatan biadab. Setelah Rina Susanti mengakui perbuatan membunuh suaminya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan pembunuhan sesuai pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kasus ini dialihkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 24 jam setelah menyelesaikan pemeriksaan pada reka ulang TKP tanggal 25 November. Rina menunjukkan jalan kepada polisi mengikuti rute yang tepat yang telah dia gunakan untuk mengangkut mayat korban. Dari lantai 2 rumah melalui jalan samping di belakang menuju gang kecil. Lalu ke perjalanan melalui jalan-jalan kota Bekasi menuju titik terakhir di tempat pembuangan sampah dekat kawasan industri Cikarang. Semuanya sesuai dengan data perjalanan dan gambar dari kamera lalu lintas. Rumah itu disegel untuk melayani pekerjaan identifikasi komprehensif. Pada tanggal 28 April 2024, Pengadilan Negeri Bekasi menggelar sidang perdana kasus ini. Setelah 5 jam musyawarah dan pembahasan, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa Rina Susanti atas tindak pidana pembunuhan, pembuangan mayat, dan sengaja menyesatkan polisi. Di sekolah dasar tempat putri korban belajar, guru kelas telah mengirimkan permintaan bantuan psikologis darurat karena anak itu menunjukkan tanda-tanda kurang tidur, ketakutan, dan gangguan perilaku. Tim investigasi telah berkoordinasi dengan kantor perlindungan anak di provinsi tersebut, mengorganisir intervensi untuk sementara waktu memisahkan anak dari lingkungan kontak dengan informasi negatif. Rina tidak membunuh Andri dalam keadaan gila. Dia telah bertindak dengan dingin, mencekik dengan tali tambang, dengan tenang membersihkan TKP, merencanakan pembuangan, membuat bukti alibi palsu, lalu terus mengantar anak ke sekolah seolah tidak terjadi apa-apa. Itu adalah kejahatan yang tidak berasal dari konflik sesaat, tetapi dari psikologi kepemilikan mutlak. Dengan Rina, jika dia tidak bisa mempertahankan suaminya,
Dia memilih untuk menghancurkan. Setelah kejadian, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan organisasi perempuan untuk mendirikan saluran telepon siaga konseling darurat untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama bentuk kekerasan psikologis dan kontrol keuangan. Kasus telah ditutup, tetapi di masyarakat masih banyak pria, wanita yang harus hidup dalam ketakutan bukan karena dipukuli, tetapi karena setiap hari mereka tidak memiliki hak untuk pergi, tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri, dan tidak percaya bahwa mereka dapat hidup dengan aman jika berani mengatakan, "Saya ingin keluar dari pernikahan ini." Cinta tidak membunuh, tetapi kepemilikan, kontrol, dan psikologi memperlakukan orang lain sebagai properti sendiri yang melakukannya. Ada kematian yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi dalam pikiran orang-orang yang ditinggalkan. Andri Wijaya tidak meninggal karena 1 menit amarah. Dia meninggal karena telah berani menuntut kembali hak untuk hidup sesuai keinginannya. Dan orang yang membunuhnya bukanlah orang asing. Bukan penjahat di jalan, tetapi orang yang pernah memanggilnya suami, pria dalam hidupnya. Kita masih sering mengajari anak-anak tentang cinta, tetapi cinta bukanlah penahanan, bukanlah pemaksaan, bukanlah menuntut orang lain untuk tinggal dengan segala cara. Jika seseorang mencintai Anda tetapi membuat Anda diam, membuat Anda melepaskan hak untuk memilih, hak untuk pergi, itu bukan cinta, itu adalah kepemilikan. Dan kepemilikan sekali di luar kendali, itu akan menjadi kejahatan. Hal yang paling menakutkan bukanlah kejahatan itu sendiri, tetapi ketidakpedulian orang-orang yang menyaksikannya. Cinta bukanlah belenggu. Itu adalah kesukarelaan untuk bergandengan tangan daripada meremas hingga mati lemas. Kasus telah ditutup, tetapi pertanyaan masih menggantung di hati kita masing-masing. Jangan menunggu sampai harus berdiri di depan mayat untuk menyadari nilai kebaikan dan kebebasan. Terima kasih telah mendengarkan. Hiduplah, cintai, tetapi jangan pernah mengendalikan orang yang Anda cintai.